Halo, Andi Budi? Izin datang, usaha. Oh iya, saya di depan kelas ini. Iya, tempo naik ke atas, ada dosen kak. Iya sudah, tunggu saya udah naik ini. Halo bro. Iya, gimana? Baru kok materi aku suruh ini buat. Udah, siapkan dari malam ini. Nanti lagi siap. Jadi gimana? Siap tuh, siap bertempur? Wah, siap. Oke. Kemarin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Mari kita mulai pelajaran mata kuliah kita pagi hari ini. Materi yang akan Bapak bahas pada hari ini yaitu perilaku biaya. Tapi sebelum itu kita harus menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Yang kedua yaitu garis perilaku biaya. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan. Volume kegiatan biaya seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan biaya variabel. Masuk. Baik, terima kasih atas kesempatan hari ini. Minggu depan kita ada mengadakan ujian. Bukan, ujian tuh. Let's go. Joy, kamu ngerti materi yang tadi Bapak jelaskan kan? Saya mengerti sedikit, tapi kalau macam kan jelaskan tuh agak susah. Mungkin tanya Irma dia boleh. Irma. Ya, kenapa? Saya mau tanya. Tadi kau mengerti Bapak materi yang tadi Bapak jelaskan? Iya, saya mengerti karena tadi saya perhatikan. Oh, kalau begitu kau jelaskan Saka. Jelaskan Bapak materi yang tadi. Nanti saya jelaskan. Kau mau belajar kapan? Minggu depan kan kita ujian. Bagaimana kalau kita belajar bersama? Tapi kapan Wih guys, besok saya sudah kan besok jam kosong. Bagaimana kalau kita kerja besok? Bisa juga. Oke. Sudah, besok sudah. Sudah kalau gitu. Kita kerja besok ya?
Yang pertama biaya produk, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Biaya produksi bahan baku yang menjadi bahan yang integral dari produk jadi dan dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk yang dihasilkan. Misalnya meja kayu sederhana secara fisik, bahan baku kayu dapat dilihat dengan mudah sebagai komponen produk yang dihasilkan. Sedangkan yang kedua biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk-produk tertentu. Sedangkan biaya overhead pabrik itu semua biaya yang berhubungan dengan pabrik selain bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Misalnya itu gaji manajer, biaya listrik, biaya telepon, dan biaya penyusutan. Oh gitu ya, tapi kakak sudah jelasan, tapi maksudnya ini tuh kemarin kalau saya tidak salah dengar itu ada penggolongan biaya, tapi penggolongan biayanya tuh bagaimana gitu? Ada jenis-jenisnya kah dikelompokkan atau bagaimana? Kira-kira ada yang tahu? Oh, kalau materi itu saya ada catat, John. Jadi yang saya ada catat ini penggolongan biaya itu terbagi ada 3. Yang pertama ada biaya variabel. Ya, biaya variabel itu biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Itu pun produksi penjualan dari perusahaan. Contoh dari biaya variabel di sini tuh ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada persentase dari hasil penjualan. Ya, itu saja. Sama biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksinya berubah. Yang kedua di sini ada biaya tetap. Biaya tetap di sini tuh biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Biaya semi variabel itu biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat dibedakan pada tingkat yang perubahannya semakin tinggi dan yang tingkat perubahannya semakin rendah. Nah, itu saja sih yang saya catat dulu. Biasa saya ada catat itu. Itu teman-teman. Di sini saya akan menambahkan materi pola perilaku dan fungsi biaya. Jadi penentuan pola perilaku biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan penilaian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam tugas biaya. Itu rumusnya itu biaya total sama dengan biaya total tambah biaya variabel. Nah, di situ untuk penyederhanaannya dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu berlaku asumsi. Yang pertama itu hubungan teknis antara input dan output. Terus bersifat linear. Terus yang kedua, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Terus yang ketiga itu harga perubahan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Karena biaya variabel itu dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan. Maka biaya variabel total merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit untuk volume kegiatan. Nah, di sini tuh rumusnya tuh biaya total sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel terus dikali volume kegiatan. Nah, maka fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan biaya total, A biaya tetap, B biaya variabel per unit, dan X volume kegiatan. Nah, di situ guys. Jadi teman-teman, ini ada tambahan sedikit lagi untuk kita punya materi ini. Ada metode penentuan pola perilaku biaya. Jadi ini ada 3. Yang pertama itu ada pendekatan intuisi. Pendekatan intuisi ini pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen. Itu didasarkan pada surat-surat keputusan seperti surat kontrak dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada pendekatan analisis engineering. Itu jadi teman-teman, itu pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Jadi kalau bila suatu biaya memiliki hubungan fisik langsung merupakan biaya variabel. Nah, kalau tidak itu berarti biaya tetap.
Nah, berikutnya itu yang ketiga tuh ada pendekatan analisis data biaya masa lalu. Nah, di sini pendekatan ini didasarkan pada data biaya masa lalu. Nah, ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu. Nah, ini yang pertama itu dalam 3 ini ada 3 juga. Ada metode titik tertinggi dan titik terendah. Berikutnya ada metode biaya cadangan. Terus yang berikutnya itu ada metode kuadrat terkecil. Lalu setelah tadi kita di metode pertama itu metode penentuan pola perilaku biaya, ini teman-teman kita ada metode titik tertinggi dan titik terendah. Nah, titik tertinggi dan titik terendah ini itu adalah cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini menganalisis biaya masa lalu yang tadi teman-teman. Ada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendahnya. Nah, sini biaya variabel yang ditentukan dari selisih antara biaya terendah dan tertinggi dari selisih volume produksi. Jadi dalam rumusnya itu ada biaya variabel. Nah, dilambangkan dengan B kecil. Dilambangkan dengan B kecil. B kecil sama dengan biaya tertinggi minus biaya terendah per volume produksi tertinggi minus volume produksi terendah. Lalu berikutnya itu ada biaya tetap yang ditentukan dengan menghitung selisih biaya pola dengan biaya variabel total. Dengan yang rumusnya itu biaya tetap A kecil lambangkan sama dengan total biaya minus biaya variabel per unit dikalikan dengan unit. Nah, terus jika dirumuskan formulasinya itu adalah Y sama dengan A tambah BX. Itu ada metode biaya cadangan atau standby cost. Nah, dalam metode ini itu harus ditentukan unsur biaya tetap dan biaya bersangkutan. Nah, penentuan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu, jadi dihentikan dulu sementara waktu. Lalu sehingga biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan itu disebut biaya cadangan. Nah, selisih antara biaya cadangan dengan biaya yang terjadi tadi selama kegiatan perusahaan berjalan merupakan unsur biaya variabel. Untuk menentukan perilaku biaya berlaku formulasi sebagai berikut. Nah, Y sama dengan A tambah BX. Nah, Y itu adalah total biaya sama dengan A itu adalah biaya tetap yang diperoleh dari biaya cadangan. Nah, B itu selisih biaya cadangan dengan biaya total yang dibagi dengan volume kegiatan. Lalu X ini adalah volume kegiatan. Kira-kira seperti itu. Oh, bagaimana kalau kita bahas soal yang ada di papan tulis di depan sana? Bisa, boleh. Tapi maksudnya kita tidak ada yang mengerti. Siapa boleh? Ini kan videonya sampai mana nih? Sorry saya baru datang. Tadi saya ada urusan sedikit. Tidak apa-apa. Pasti baru datang. Coba ini kan dan tolong mengerjakan soal yang ada di depan. Oh soalnya tuh kan? Iya. Oh iya saya jelaskan ya. Jadi ini tuh menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Jadi di sini itu kita cari dulu B-nya. B biaya variabel per jam. Kita pakai selisih tertinggi dikurang terendah dari biaya pemeliharaan yang ini ya. Jadi 600.000 dikurang 100.000, 600.000 dikurang 500.000 yaitu 100.000. Terus jamnya itu jam mesin yang titik tertingginya yaitu 8.000 dikurang dengan 6.000 jadi 2.000. Jadi dibagi 2.000 sama dengan 50. Setelah itu kita cari biaya tetapnya atau A. Biaya tetap ini tuh bisa dicari dengan rumus A sama dengan biaya total dikurang biaya variabel per jam dikali jam. Misalnya di sini itu kita pakai biaya totalnya itu biaya maksimum yaitu 600.000. Jadi A sama dengan 600.000 dikurang ini biaya variabel per jamnya kan sudah didapat 50. Jadi 50
dikali dengan jam mesinnya yang 600.000 ini tuh 8.000, jadi dikali dengan 8.000. A sama dengan 600.000 dikurang 50 dikali 8.000 itu 400.000. Jadi A-nya itu sama dengan 200.000. Jadi Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan A-nya kan sudah diketahui 200.000 ditambah B-nya itu yang ini tadi 50 X. Demikian hasil video pembahasan bab 3 tentang perilaku biaya dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kelompok kami mengucapkan banyak terima